Bapak dan Ibu Majelis Kajian Tadabbur Ayatil Quranil Karim, rahimakumullah. Pada pagi ini kita melanjutkan kajian kita. Biasa kita lakukan setiap hari Sabtu, yaitu mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mana pada kan yang lalu, hari yang sama, kita bicarakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 34 surah An-Nisa. Saya ulangi membaca ayat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن إن أطعناكم ولا تبغوا عليهن سبيلا الله كان عليا كبيرا. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah qaim ala, qam berasal dari kata qama yaqumu. Qama yaqumu, kata qama itu maknanya adalah berdiri. Dari situ terambil kata qiyam. Untakala dia bergabung dengan ala di makna qama ala, maka artinya adalah yang bertanggung jawab atau tawalla, yang mengurus dan bertanggung jawab atas wanita. Kata qawwam, bangan dengan fa'al, ya, itu menunjukkan ya, al-mubalaghah, atau menunjukkan betapa beratnya beban dan tanggung jawab yang dipikul oleh laki-laki atas perempuan. Jadi sebenarnya kalau kita mau renungkan, kalimat qawwamuna 'alan nisa itu pada hakikatnya bukan suatu angkat kebanggaan, tapi adalah beban yang mencemaskan atau yang menakutkan. Tapi di dalam penggunaan, orang yang tidak faham merasa bahwa kalimat ini adalah sebagai hak istimewa, ya, untuk berkuasa jenis laki-laki, berkuasa atas jenis perempuan. Ini orang yang tidak memahami apa yang terkandung di balik kalimat ini. Kalimat ini sebenarnya memberikan beban, dan Allah Subhanahu wa taala mendahulukan qawwam, baru memberikan alasan. Jadi bukan keutamaan yang disebut dahulu, tetapi apa yang disebut oleh Allah
tanggung jawab. Perhatikan ayat itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu bertanggung jawab, memiliki beban untuk mengurus, menjalankan tugas-tugas yang akan diminta pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini apa yang dahulu disebut oleh Allah? Tugas dan karajo. Tetapi di dalam kenyataan ada di antara laki-laki bukan tugasnya yang dia dahulukan. Dia apa? Angkatnya yang dia ambokan lebih. Nah itu. Padahal ayat mendahulukan apa? Tugas dan tanggung jawabnya dahulu. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan. Nah, di antara alasan itulah baru muncul fadlullah. Alasan kenapa wanita berada dalam tanggung jawab laki-laki dan kenapa laki-laki diberikan beban tanggung jawab, ada dua alasan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Ini alasan pertama. Bi itu maknanya sebab. Apa penyebabnya? Apa yang menjadi alasannya wanita laki-laki diberikan amanah tanggung jawab untuk mengurus, menjadi pemimpin, menjadi pengayom? Alasan pertama bima faddalallah ba'dahum ala ba'din, disebabkan karunia yang telah diberikan oleh Allah atas sebagian mereka atas sebagian yang lain. Alasan yang kedua ada waw di situ, huruf ataf, dan bima lagi kan, dan dengan disebabkan apa? Anfaqu min amwalihim, disebabkan merekalah yang menafkahi atau yang memberikan nafkah, yang bertanggung jawab menafkahi wanita dari harta kekayaan mereka. Di dalam ayat 34 surah An-Nisa itu kita tahu apa alasan laki-laki diberikan qiwamah, diberikan kepemimpinan dan tanggung jawab atas perempuan. Karena alasan fadlun karunia Allah yang dilebihkan kepada laki-laki. Yang kedua adalah karena mereka yang bertugas untuk memberikan nafkah. Kalau kita berbicara sabab dan musabab, apa hukum sabab? Dan ada sabab, baru ada akibat. Tidak mungkin ada akibat tanpa sabab. Tentu begitu. Nah, kalau kita bawakan kaedah seperti itu di dalam memahami ayat ini, baru seorang laki-laki pantas menjadi qawwam kalau ada sebab. Ada apa sebabnya? Ada kelebihan. Jadi kalau laki-laki tidak memiliki kelebihan itu, atau dia campakkan kelebihan tersebut, dia yang mestinya bertanggung jawab melakukan. Jadi qiwamah itu dijalankan setidaknya ada 3 minimal. Yang pertama adalah qiwamah dalam makna an-nafaqah,
memberikan nafkah. Yang kedua adalah qiwamah, kepemimpinan dalam bentuk riayah wal himayah, menjaga dan melindungi. Kemudian yang ketiga apa? Qiwamah dalam makna tarbiyah, yaitu membina dan mendidik. Kalau laki-laki menyadari bahwa mereka adalah qawwam 'alan nisa, minimal 3 ini harus dijalankan. Yang pertama adalah an-nafaqah. Yang kedua apa? Ar-ri'ayah wal himayah, melihara dan melindungi. Yang ketiga apa? At-tarbiyah, membina dan mendidik. Ada 3 yang terkandung di dalam makna qawwam itu. Jadi kalau ada yang tidak menjalankan yang 3 ini, berarti dia bukan qawwam. Nah, jadi jangan dijadikan bahwa ayat ini qawwamuna 'alan nisa seperti prestise untuk laki-laki. Tidak. Sehingga laki-laki bisa tunjuk ego kepada perempuan. Kan ambo nang pemimpin. Oh, kepala rumah tangga, tapi tidak menjalankan tugas tadi. Nah, kepantasan secara mendasar, kenapa secara mendasar pantas laki-laki menjadi qawwam atas wanita? Ada 2 alasan yang mendasar. Yang pertama tadi apa? Fadlullah. Allah melebihkan mereka, membuat mereka memiliki kelebihan sehingga pantas menyandang tugas itu. Jadi pantas menyandang tugas tersebut. Kelebihan bukan untuk disombongkan dan dibanggakan. Tapi kelebihan yang diberikan oleh Allah itu membuat mereka memiliki kepantasan, kecakapan, keahlian untuk menjalankan tugas yang 3 tadi. Tugas an-nafaqah. Kenapa dikatakan laki-laki pantas untuk itu? Yang pertama, mereka tidak memiliki keterbatasan yang menghambat mereka untuk mencari nafkah, untuk mencari karunia Allah di jalannya. Mereka tidak ada kondisi tamu bulanan yang membuat kadang psikologis tidak stabil. Mereka tidak terhambat untuk pergi berjalan jauh walaupun tidak ada yang menemani mahram. Nah, karena itu peluang laki-laki untuk bermobilitas, melakukan kegiatan di luar rumah itu lebih terbuka. Artinya apa? Kalau tugas mencari nafkah ini dibebankan kepada wanita, maka berarti dengan kondisi mereka, fisik mereka, apalagi kalau sampai 9 bulan sedang hamil, disuruh mencari nafkah bakarajo pula, berarti tidak ada keadilan Allah. Allah Maha Adil, membebankan hambanya sesuai dengan kemampuan dan kesiapan hamba memikul tugas itu. Jadi kenapa bukan wanita yang jadikan qawwam 'ala rijal, mimpin atas laki-laki? Disebabkan yang pertama karena
ada yang dilebihkan oleh Allah pada mereka secara umum. Nanti jangan dibantah pula, oh enggak, aduh polusi lebih kuat laki-laki. Saya bicara umum. Dan itu tuh jarang terjadi itu. Dalam sekian terjadi satu orang. An-nadir kal ma'adum. Yang jarang tuh sama je ndak ada tuh. Kan ada pula yang pandai kita melakukan kegiatan-kegiatan pekerjaan yang disandang oleh laki-laki. Iya, tapi dari sekian banyak, sekian persen. Itu bukan karena mereka menjadi masyarakat kelas 2, tidak. Tapi karena memang secara fitrahnya ada hambatan-hambatan. Wanita kalau keluar dari fitrahnya itu, dia dapat yang diinginkan tapi dia langgar ketentuan yang lain. Begitu biasanya. Ya kita ambil saja contoh. Wanita ingin berkarir tanpa ada yang menghambat. Ujungnya apa? Tidak ingin punya anak. Kenapa? Menggaduh karir. Nah muncullah di berbagai negara hari ini gerakan tidak ingin punya anak. Nah, coba bayangkan kalau wanita tidak ingin punya anak, tentu habis manusia di muka bumi ini. Habis. Nah, bagaimana kelanjutan dari dunia ini? Jadi kalau dipaksakan, maka akan ada tatanan yang terganggu. Kita ambil contoh, itu satu baru. Okeylah, mau juga punya anak. Tapi karir saya harus saya utamakan. Intinya apa? Anak-anak yang telah ada itu diserahkan kepada yang lain. Ibunya tidak punya waktu. Punya waktu untuk mendidik anak-anaknya. Nah, apakah sama didikan seorang ibu dengan didikan seorang guru? Tidak sama, apalagi dalam waktu umur-umur tertentu. Makanya kalau ditanya kepada saya, semenjak kapan anak ini kalau mau diantarkan ke boarding school, pesantren atau apapun, saya termasuk yang kurang setuju kalau anak-anak itu diserahkan sampai dia tingkat SLTP. Kalau di boarding SLTA salah. Kenapa? Karena anak-anak tersebut belum balik ketika dia di SLTP itu, ya paling kelas 2 kalau dia balik. Nah, pada waktu itu dia butuh interaksi yang aktif dengan keluarganya. Cuma persoalannya sekarang banyak orang tua yang juga tidak pandai mendidik anaknya, itu yang jadi persoalan, Pak. Makanya dahulu saya setuju betul orang tua ini bersekolah lagi. Sekolah mendidik anak, sekolah bagaimana hidup berkeluarga, berumah tangga. Nah, itu program Kota Bukit Tinggi ini dahulu di awal-awal. Nah, itu makanya saya termasuk yang mendorong program itu supaya rumah tangga yang ada ini siap untuk diberi tugas-tugas. Jadi anak kalau SD, tamat SD, diantar ke satu sekolah boarding, bersuah sekali sebulan, saya termasuk yang tidak dukung hal itu. Kecuali kalau betul-betul orang tuanya tidak mungkin sama sekali untuk bina. Kalau mungkin jawab salah anak itu sampai SMP selesai. Nah, setelah SMA, akanlah dia mau boarding, mau apa.
Waktu itu dia sangat butuh kasih sayang orang tua, butuh perhatian orang tua. Anak-anak sedang tumbuh. Nah, kalau seandainya wanita memaksakan diri keluar dari tugas-tugas yang dibebankan syariat itu, ya dia tidak bisa menjangkau keseluruhan. Minimal nanti anak serahkan kepada ART, asisten tangga. Tentu berbeda. Bagaimanapun orang yang tidak punya ikatan secara langsung jarang akan sama kasih sayangnya, perhatiannya. Kenapa? Karena setidaknya pertimbangan dia mau melakukan pekerjaan karena ada imbalan jasa itu akan ada. Berbeda dengan orang tua ketika mendidik anaknya.